Vice President Mandel. Kita ambil ya, karena kita di sini. Fine. I'm just thinking about you. When did you arrive? No, the other day. Oh, the other day. Please sit down. He's our foreign president now. You know that I would like to direct but sometimes about 1 month to assistant professional. Once they go to Mr. President. It's like, what's the result of the discussion with the school? Well, we have just a very cordial meeting, exchange of views. We have quite similar problems. What kind of similar problem? Well, Separatism movement or pardon? separatism movement in Indonesia Well, and Philippines? Yes, the problem of territorial integrity. Separatism movement in Indonesia is like in Papua and Aceh. Oh, pertemuan dengan yang mana? Tadi ada Estrada. Yang Oh, Perdana Menteri Jepang. dia Perdana Menteri Jepang tadi jelas pertama menegaskan kembali dukungan Jepang perihal ini ya keutuhan teritori Indonesia sehubungan dengan adanya Kongres Papua yang mendeklarasikan kemerdekaan, itu satu. Yang kedua, komitmen Jepang untuk membantu Indonesia dan komitmen Jepang untuk membantu bukan saja bidang ekonomi tapi di bidang kemanusiaan yang menyangkut Aceh. Jadi proyek-proyek yang bisa membantu mengurangi kesengsaraan yang dialami oleh masyarakat Aceh juga disinggung tadi. Di samping itu proyek yang kita ajukan untuk dibiayai oleh Jepang seperti pipeline dari Sumatera ke Jawa, lalu kereta api Jakarta Surabaya itu, dan ada satu proyek lagi tadi tentang pendidikan oleh PM Jepang disampaikan bahwa tim sudah dikirim ke Indonesia dan yang akan segera menyusul tim-tim lain untuk melakukan assessment, melakukan penilaian akhir agar proyek ini segera bisa dilakukan. Dalam kasus Papua, berarti apapun yang dilakukan oleh pemerintah, tindakan pemerintah tegas itu akan didukung oleh didukung oleh Jepang. Itu juga yang tadi disampaikan oleh Bapak Estrada bahwa kami mendukung karena kami tidak ingin melihat Indonesia ini mengalami sebagian dari provinsinya itu mengalami separatisme. termasuk penggunaan militer, kekuatan militer kalau misalnya itu diperlukan. Oh, tidak disampaikan, tidak berbicara tentang itu. Jadi artinya apapun yang dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan integritas teritorialnya itu didukung. Tapi mereka tahu kan, Presiden Gus Dur ini kekerasan itu atau kekuatan militer itu paling terakhir lah, tidak pernah menjadi agenda politiknya. Ya, Kalau begitu. dalam seminar tadi Gus Dur mengatakan bahwa salah satu agenda yang akan dibicarakan dengan Howard adalah mengenai keterlibatan NGO mereka dalam upaya gerakan separatis di Papua. Lebih lengkapnya lagi seperti apa? Ya, saya kira nanti kalau beliau ketemu kita bisa lihat sendiri bagaimana. Ya, oke. Oh iya. Ini ya wartawan kita baru Kita baru jumpa. Kasih berita. Gimana Pak? Baik. Dato' Sri, terima kasih. Dato' Sri. Baik. Ya, Pagi semalam di Nagoya. Oh, di Nagoya. Datang sini pagi ini. Saya juga baru pagi tadi.
Terus bisa mundur dikit. Iya, iya. Sehat saja Pak Mahir. Oh, alhamdulillah. Belum ada berita lagi dari Fidel Castro. Ya, dia suka skip untuk tinggal. Ya. Okay, ladies and gentlemen, time to thank you very much. Sebentar Pak nanti. Ya. Aftermath. Iya ya. Ya, mohon agak dekat maju. Oh iya, sedikit maju sedikit. Suaranya supaya saya taruh ini. Nah, hasil kan? Saudara-saudara sekalian, kunjungan saya yang pertama kali adalah ke Jepang. Maksudnya pertama adalah untuk menyampaikan paper atau pidato pada rapat Nikkei Shimbun yang sangat prestisius. Perdana Menteri Mahathir Muhammad, kemudian Senior Minister Lee Kuan Yew dari Singapura. Jadi peserta pesertanya juga banyak, 7 orang dari kepala-kepala negara ASEAN ada di situ. Jadi dari ini dapat kita lihat bahwa sebenarnya sangat penting. Yang kedua juga saya bisa mengikuti penguburan Obuchi, upacara resmi bukan kenegaraan dari Obuchi, termasuk Presiden Clinton dari Amerika. Nah, John Howard dari Australia dan lain-lainnya. Jadi sekitar 78 kepala-kepala pemerintahan ASEAN dan seluruh dunia ikut di dalam upacara penguburan Obuchi. Lalu kesempatan ini kita gunakan pertama-tama untuk bertemu dengan Mahathir Muhammad, juga dengan Presiden Estrada dari Filipina. Kita berbicara mengenai beberapa hal, diantaranya mengenai sikap pemerintah Filipina yang saat ini menyerbu kekuatan-kekuatan MELF, Moro Islamic Liberation Front di daerah selatan. Banyak hal yang dapat kita bicarakan. Juga pertemuan dengan beberapa kepala negara lain, khususnya dengan kepala negara, dengan Perdana Menteri Mori dari Jepang. Itu saya mengadakan pertemuan, dan pertemuan itu menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Jepang telah mengirimkan orang-orang atau para ahlinya untuk melakukan peninjauan atau istilahnya assessment, perkiraan mengenai pantas tidaknya serta bagaimana caranya dan berapa biaya dari 3 buah proyek yang besar. Satu adalah pembuatan jalur ganda kereta api dari Surabaya ke Jakarta, dan yang kedua pemipaan gas dari Jawa ke Sumatera, dan ketiga sebuah
proyek lain yang juga berharga mahal. Di samping itu beliau juga memberitahukan telah meminta agar supaya diperkenankan para ahli Jepang turut melakukan perkiraan mengenai pembangunan Pulau Batam, pulau apa namanya di Sabang di Aceh Utara. Labuan. Tentu di dalamnya kita ini tahu bahwa Jepang bermaksud untuk menanamkan modal. Ya kita lihat saja nanti apakah penanaman modal itu sesuai dengan aturan kita, yaitu harus bersaing dan manajemennya terbuka. Sehingga dengan demikian kita tidak harus merubah peraturan kita sendiri. Di samping itu beliau menyatakan juga telah mengirimkan bantuan ke Bengkulu untuk gempa bumi di sana. Saya minta supaya bantuan itu diberikan dalam atau dia buat dalam 2 tingkat. Pertama bantuan yang sudah dikirim, kedua nanti setelah selesainya apa yang dikatakan bencana nasional itu juga masih ada keperluan lain, khususnya dalam penyediaan pangan serta kesehatan. Jadi istilahnya after calamity service itu harus ada. Itu Jepang bersedia untuk melakukan hal itu. Dia minta dari kita apa perencanaan kita mengenai hal ini. Kemudian dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Australia John Howard juga dinyatakan kepada saya bahwa pemerintah Australia telah mengirimkan atau memberikan kepada kita bantuan untuk mengatasi gempa bumi di Bengkulu itu sejumlah $500,000 Australia. Mudah-mudahan bantuan-bantuan akan segera menyusul, karena memang kerusakan yang diderita oleh kita di sana tidak ringan, termasuk diantaranya laporan dari Menteri Dalam Negeri kepada saya bahwa lapangan terbang di Bengkulu tidak bisa dipakai untuk penerbangan, sehingga kita terpaksa mengirimkan bantuan-bantuan dengan menggunakan helikopter, tidak bisa mendarat dengan pesawat. Mudah-mudahan ini. Jadi inilah yang kita perbuat, sementara kita terus mengusahakan perbaikan dalam pengorganisasian bantuan itu, sehingga nanti tepat mengenai sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Di samping itu tadi pagi saya berjumpa dengan para pengusaha Jepang yang alhamdulillah hasilnya baik. Mereka semua menyadari bahwa telah terjadi perubahan mendasar di Indonesia yang akan membawa kepada keterbukaan dan kepada persaingan hukum-hukum ekonomi yang rasional, sehingga nanti mereka bisa melakukan usaha dengan tenang. Kepastian hukum inilah yang diharapkan oleh semua pihak. Saya katakan umpamanya saja sidang kabinet telah mengambil keputusan untuk menangani masalah-masalah buruh mogok, karena tidak semua yang mogok itu benar-benar mogok. Biasanya didorong-dorong orang supaya mogok, yaitu mereka yang masih berusaha mempertahankan status quo dan menciptakan kekacauan agar supaya pemerintahan kita ini gagal dan mereka bisa kembali. Lalu tadi pagi juga ada pertemuan dengan para pemimpin ASEAN dengan Perdana Menteri Mori, di mana Indonesia itu meminta perhatian Jepang kepada kelima buah usul dari ASEAN yang telah diajukan dalam pembukaan sidang UNCTAD di Bangkok baru-baru ini. Jadi supaya diberi perhatian. Sampai yang lain-lain juga mengajukan bermacam-macam hal mereka. Jadi di sana terjadi katakanlah semacam perang tanding antara mereka yang menginginkan adanya
keterlepasan keterlepasan negara-negara berkembang dari penguasaan negara-negara maju dengan mengadakan pengaturan penanaman modal dan devisa, sedangkan lalu lintas devisa. Sedangkan ada pihak juga yang tidak menginginkan hal itu. Biarkan tetap saja sistem yang ada berjalan, yang lambat laun akan perbaiki kepentingan kita semua. Tentu kepentingan Indonesia ada di antara kedua hal itu. Di satu pihak kita mengambil yang terbaik dari keinginan mengadakan kontrol devisa. Yang kita ambil adalah mengenai masalah bagaimana caranya supaya semua devisa yang keluar masuk di Indonesia itu dicatat oleh pemerintah, sehingga dengan demikian kita tidak kecolongan seperti di masa yang lampau. Tahu-tahu seperti kejadian sekarang ini, kita menerima dari masa yang lampau tidak ada pencatatan sama sekali. Tahu-tahu ada hutang luar negeri yang begitu besar, ya kita tinggal ribut mengusahakan penundaan pembayarannya karena mereka sudah nggak sanggup bayar. Nah, padahal perusahaan-perusahaan itu jangan-jangan juga melakukan markup ya, artinya menaikkan nilai usaha mereka yang kadang-kadang juga di masa lampau dibantu oleh pejabat pemerintah memberikan keterangan bahwa ini sesuai dengan nilainya, padahal itu jauh di atas nilai yang sebenarnya. Dan akibatnya sekarang kita sulit, perusahaan-perusahaan tidak mampu membayar hutang karena kita harus mengusahakan penundaan pembayaran hutang, apa yang dikatakan sebagai haircut. Alhamdulillah yang punya pemerintah itu kemarin telah diselesaikan di dalam sidang Paris Club di Paris, yaitu sejumlah 5,8 miliar dolar. Selebihnya punya swasta. Belum lagi kita tangani masalah itu dengan baik karena masih dalam perhitungan terus-menerus ini. Saya rasa inilah yang patut dicatat semua. Terima kasih. Gus Dur, apakah dengan Mauritius? Ya, saya nyatakan kepada dia bahwa kita mewarisi dari Obuchi dulu permintaan untuk mengambil alih saham perusahaan Chandra Asri ya, secara keseluruhan. Nah, saya yakin bahwa itu dulu kita ambil karena dalam konteks bagaimana pemerintah Jepang menangani hutang-hutang Marubeni kepada dunia usaha dan kepada pemerintah Jepang. Soal Papua, Pak Dur. Papua. Pada akhir pembicaraan memang dengan tiap-tiap pihak dan dalam pertemuan-pertemuan kecil dan juga dalam temu pribadi orang-orang itu malah seluruhnya daripada negara-negara yang orang-orang yang kita hubungi itu menyatakan bahwa menghargai sikap Indonesia, terutama Australia sudah membuat pernyataan tentang hal ini bahwa Australia tidak mau mengakui kedaulatan siapapun atas wilayah Indonesia kecuali kedaulatan pemerintah Indonesia. Kemudian juga Amerika telah mengeluarkan pernyataan tentang hal itu. Tadi malam Pak Alwi Syihab sudah bertemu dengan pembantu Menteri Luar Negeri Amerika bidang Asia Pasifik, Stanley Rhodes, yang menyatakan hal yang sama. Juga adanya pendapat-pendapat daripada pihak lain yang ya seluruhnya itu mufakatlah bahwa kita ini mempunyai kedaulatan atas wilayah ini. Apakah pengusaha Jepang juga minta jaminan stabilitas, Pak Dur? Oh iya, memang bicara tentang stabilitas ya. Dan saya katakan pada mereka bahwa keadaan kita semakin bertambah baik dari sudut ini, khususnya mengenai masalah perburuhan. Para pengusaha Jepang sangat khawatir bahwa terjadinya pemukulan akan membawa instabilitas,
saya katakan tidak usah khawatir, sidang kabinet akan mengambil keputusan mengenai masalah ini. Sebagaimana saya terangkan tadi. Apakah Gus Dur melihat bahwa masalah perburuan ini ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu, Gus Dur? Ada sebagian dari, makanya saya pisahkan ya. Ada pemogokan yang benar-benar karena ingin menuntut pendapatan yang layak ya. Tapi kalau sudah layak, sudah malah lebih di atas umum, kemudian mogok, itu jelas dipengaruhi itu didorong dari luar. Dan memang banyak kejadian begitu. Karena laporan-laporan yang masuk itu menunjukkan bahwa ada pihak-pihak di luar buruhnya mencoba mengipas-ngipas buruh lah. Sulitnya kita tidak bisa menemukan bukti hukum tentang hal ini. Gus Dur dalam kemarin mereka ingin mengembalikan status quo Iya betul. dilaksanakan. indikasinya apa tuh? Yang indikasinya ya artinya banyak di antara mereka yang kalau kita kita ikuti ya, setelah ditangkap, diperiksa, itu pada umumnya menyatakan disuruh ini. Nah yang disuruh itu akhirnya menuju kepada beberapa orang tertentu. Saya nggak usah sebut namanya, tapi kita tahu. Terus dalam pertemuan para pemimpin ASEAN dengan PM Mori, apakah dibicarakan juga mengenai langkah konkret tentang kerjasama Asia yang lebih kuat seperti yang pernah Gus Dur lontarkan ini? Dan apakah ada agenda pertemuan lebih lanjut? Oh iya, memang sebenarnya dimaksudkan Jepang untuk mengadakan pertemuan ini adalah menyadap pendapat-pendapat dari ASEAN untuk dibawa ke dalam rapat G8 ya, G8 di Okinawa dalam bulan Juli nanti. Ya, di mana nanti pendapat-pendapat ASEAN itu tidak ditinggalkan. Karena itu menurut saya ini berarti bagian pertama dari upaya untuk merumuskan hal-hal yang sifatnya keasiaan. Apakah dalam pembicaraan dengan pengusaha? Mereka sudah berbicara, Indonesia ini memberikan harapan baik dan mereka mau tidak mau ya harus perhitungan hal ini di dalam pengambilan keputusan mengenai perdana menteri.